Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat beserta salam selalu dan tetap tercurahkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudara-saudaraku semuanya diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua mati di dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan amalan soleh dengan penuh ketaatan untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, tahukah kita bahwasanya amalan ibadah yang kita lakukan akan gugur dan terhapus jika kita melakukan perbuatan yang melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan tersebut adalah yang pertama, hasad dengki. Hasad dengki adalah tidak senang atas sesuatu kebahagiaan dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, baik itu tetangganya, kerabatnya, bahkan saudaranya. Dan bahkan ia berusaha agar orang-orang yang ia lihat jatuh susah. Orang yang ada hasad dengki itu senang melihat orang yang lain susah, dan sangat susah bahkan kecewa melihat orang yang lain senang. Penyakit ini biasanya terjangkit pada orang-orang yang bergelut dalam dunia politik, bisnis, dalam dunia pekerjaan, bahkan di kalangan orang-orang berilmu pun hasad dengki masih berlaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan janganlah engkau iri terhadap apa yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian engkau lebih banyak dari sebagian yang lain. Sebab bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian yang telah mereka usahakan. Dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Quran surah An-Nisa ayat 32. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah dirimu dari sifat hasad dengki, karena sesungguhnya hasad dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, marah atau emosi. Sikap pemarah dan emosi merupakan sikap negatif yang wajib dijauhi, karena sikap marah yang tak terkawal dapat menggugurkan amalan-amalan saleh yang kita lakukan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Quran surah Ali Imran ayat 134. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan, berilah aku wasiat. Beliau pun menjawab, engkau jangan marah. Orang itu mengulangi permintaannya berulang-ulang. Kemudian Nabi bersabda, engkau jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, ghibah. Menganggap atau mengatakan orang baik itu buruk. Ghibah atau istilah lainnya gosip. Hal ini bukan suatu yang asing lagi di kalangan masyarakat kita. Ghibah yang pada hakikatnya adalah membicarakan hal orang lain tanpa niat dan maksud dan tujuan tertentu, yang apabila didengar oleh orang-orang yang sedang dibicarakan, orang tersebut akan merasa malu, merasa tersinggung dan marah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka kecurigaan, sebab
Sebagian prasangka adalah dosa. Janganlah kalian mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah kalian menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara engkau suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah engkau merasa jijik kepadanya, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang keempat, takabur atau sombong. Takabur atau sombong adalah orang yang merasa dirinya paling baik dan benar dari orang lain. Bahkan orang yang sombong ini tidak mau menerima kebenaran walaupun dirinya itu salah. Sungguh takabur ini merupakan sifat iblis. Bagaimana iblis yang amal ibadahnya sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dulu mengangkat iblis ini ke surga dan dijadikan pimpinan para malaikat. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan dibekali berbagai pengetahuan dan memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud kepadanya, termasuk juga iblis. Akan tetapi iblis enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam karena iblis merasa tak layak melakukannya. Karena kesombongannya, karena iblis merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Quran surat Luqman ayat 18. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang suka menyombongkan diri. Quran surah An-Nahl ayat 23. Haris bin Wahab Al-Khuzai berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Maukah kamu akan kuberitahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur sombong." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita tidak termasuk dari 4 golongan tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita serta terhindar dan dipelihara dari keburukan yang bisa menghilangkan dan menghapus semua kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab.